Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin membahas tentang hasil diskusi yang telah kami kemarin diskusikan. Teori motivasi yang kami pilih adalah perilaku makan. Itu kami perkenalkan anggota kami dari kelompok 9. Yang pertama ada Kalvina Izumi. Yang kedua ada saya sendiri, Dita Pratiwi. Yang ketiga ada Surya Intan Putri atau dipanggil Putri. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat orang-orang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, seperti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Motivasi dapat diartikan sebagai kehendak untuk mencapai status, kekuasaan, dan pengakuan yang lebih tinggi bagi setiap individu. Motivasi juga dapat dilihat sebagai bias untuk mencapai sukses pada berbagai segi kehidupan melalui peningkatan kemampuan dan kemauan. Selain itu, motivasi pun dapat diartikan sebagai keadaan yang memberikan energi, mendorong kegiatan, mengarah dan menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Selanjutnya ada perilaku makan. Pengertian perilaku makan menurut Nota Mojo 2007 adalah respon seseorang terhadap makanan sebagai kebutuhan vital bagi kehidupan. Perilaku ini meliputi pengetahuan, persepsi, sikap, dan praktik terhadap makanan, serta unsur-unsur yang tergantung di dalamnya, pengolahan makanan, dan sebagainya. Nah, perilaku makan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menggambarkan perilaku seseorang terhadap tata krama makan, frekuensi makan, pola makan, kesukaan makan, dan pemilihan makanan. Konsumsi zat gizi yang tidak optimal berkaitan dengan kesehatan yang buruk. Bila konsumsi zat gizi selalu kurang dari kecukupan, maka seseorang akan mengalami gizi kurang. Nah, sebaliknya jika konsumsi melebihi kecukupan, akan menderita gizi lebih dan obesitas. Konsumsi zat gizi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan akan membantu seseorang mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Selanjutnya ada faktor perilaku makan. Terdapat beberapa aspek yang mengendalikan rasa lapar, yaitu faktor intrinsik. Yang pertama, termotivasi oleh rasa lapar atau kontraksi perut. Yang kedua, pengaruh hormon insulin dan glukagon. Yang ketiga, menariknya suatu makanan dapat mempengaruhi kita untuk makan atau tidak. Dan terakhir, konvensi makan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai faktor perilaku makan bagian faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar. Di sini terdapat faktor budaya dan jenis kelamin. Seperti contohnya yaitu wanita di Amerika Serikat ditemukan lebih mungkin untuk memulai makan dikarenakan alasan emosional seperti depresi dibandingkan dengan wanita Jepang yang memulai makan dikarenakan sinyal lapar dan tuntunan sosial. Selanjutnya masuk kepada materi proses perilaku makan. Proses perilaku makan adalah serangkaian tahap atau langkah yang terjadi saat seseorang akan makan atau memilih untuk makan. Terdapat beberapa tahapan dalam proses perilaku makan. Yang pertama yaitu stimulus. Stimulus merupakan apapun yang memicu keinginan untuk makan seperti mencium aroma makanan, terdapat rasa lapar, dan terdapatnya ada iklan. Selanjutnya yang kedua yaitu persepsi. Persepsi merupakan pengolahan informasi mengenai makanan dan kondisi lingkungan, yaitu apakah mau makan atau tidak. Yang ketiga yaitu keputusan. Setelah informasi tersebut diproses oleh otak, maka akan diambil keputusan apakah kita akan makan atau tidak. Yang keempat yaitu konsumsi. Setelah keputusan dibuat, maka kita akan mulai untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Dan yang kelima adalah evaluasi. Setelah seseorang makan, maka ia biasanya akan mengevaluasi apakah ia kenyang atau masih lapar, atau enak atau tidak enak. Selanjutnya masuk kepada materi dinamika perilaku makan. Memuaskan rasa lapar adalah salah satu kebutuhan kita yang paling utama atau kebutuhan fisiologis. Sesuai dengan hierarki kebutuhan Maslow, jika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi, barulah kita terdorong untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan setelahnya. Seperti rasa aman, setelah itu kasih sayang, setelah itu penghargaan, dan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri sebagai tingkatan yang paling tinggi. Studi kasus. Nah, di sini nih ada studi kasus, yaitu Apon sering memuntahkan makanannya agar menjaga berat badan seimbang.
Nah, pencitraan diri ini pada penderita anoreksia itu dipengaruhi oleh bias kognitif pada penyimpangan dalam menilai suatu situasi dan mempengaruhi cara berpikir Apon dalam evaluasi tubuh dan makanannya. Selain Colon Network Assessment atau ACN yaitu NACH, teori motivasi Mike Celan Need for Assessment atau NCH yaitu kebutuhan manusia untuk meraih atau mendapatkan pengakuan alasan dengan memilih. Alasan kami memilih ini sebab Apon ini ingin menciptakan kondisi badannya ideal sehingga dapat membataskan makanan terhadap badan yang menimbulkan penyakit lain. Nah, di samping itu, jika kita lihat dari teori Maslow, dia termasuk dari dari 5 tingkatan dia masuk ke tingkatan ketiga. Nah, alasan kami memilih tingkatan ketiga karena untuk makanannya sudah terpenuhi dan keamanan sudah tercukupi. Nah, di sini tuh alasan dia adalah membentuk badan agar bisa dilihat ideal oleh orang lain. Namun, jika kita memaksakan bentuk badannya seperti itu, berarti kita berpatokan ke badan kita sendiri untuk membutuhkan validasi dari orang lain. Nah, termasuk ke tahapan ketiga. Terima kasih. Baik, itu saja materi yang kami sampaikan tentang perilaku dari motivasi. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.